eh, penerjemahannya. Ya, jadi sebagai lembaga Alkitab Indonesia, fokus dari materi kita sore ini lebih ke bagian bagaimana Targum dilihat sebagai gejala penerjemahan atau salah satu penerjemahan. Jadi dari segi itu pilihannya sudah mempersempit tema yang akan kita bahas tentang uh, Targum. Nah, memang diberi judul penerjemahan, apakah penjelasan itu ya seperti yang sering dituduhkan, ya, agak banyak segi-segi pemalsuannya ya dalam Targum. Nanti kita lihat. Tentu kita tempatkan konteks pembicaraan kita ya, dalam penafsiran Alkitab Yahudi, terutama di abad-abad pertama ya. Dan ini biasanya Targum itu dalam konteks keyahudian rabbinis ya, yang berpusat di Yudea, ya, di Yerusalem, yang memang dari awal ya sejak mereka kembali dari pembuangan selalu menekankan ya ketaatan pada pelaksanaan Taurat ya, terutama dalam konteks mereka tetap di bawah bahaya atau bahkan penguasa-penguasa para penjajah Yunani, Romawi sezaman itu. Ya. Nah, banyak sekali sebenarnya tulisan yang dihasilkan oleh para rabi Yahudi, biasanya berdasarkan isi, ya, dibedakan antara tulisan-tulisan yang disebut halakah, ya, mereka kata halak, ya, berjalan berbagai aturan hukum yang diturunkan dari teks-teks hukum atau Torah untuk mengatur tingkah laku, ya, untuk mengatur bagaimana berjalan dalam hidup, ya, sesuai dengan harafiahnya. Lalu ada juga Haggadah yang sifatnya lebih nasihat dan pendidikan yang diangkat dari cerita dan hikmat-hikmat perjanjian lama ya, kalau kita boleh sebut perjanjian lama, sebenarnya tidak cocok ya, katakanlah cerita dan hikmat dari Alkitab Ibrani. Jadi dari segi isi biasanya dibedakan halakha dan Haggadah. Nah, para rabi itu keluarkan atau produksi begitu banyak sekali tulisan yang bisa kita kelompokkan dalam tiga uh, area yang besar ya. Yang pertama Mishnah, yaitu kumpulan ajaran para rabi awal ya, seperti Rabi Hillel, Shammai dan lain sebagainya, yang dibukukan pada zaman kemudian. Ya, mungkin pun meskipun mereka sudah hidup sebelumnya, tapi pembukanya biasanya ditanggalkan pada tahun 200 Masehi. Nah, biasanya Mishnah itu terdiri dari beberapa traktat yang disebut ya, macam buku dengan ya biasanya membahas 6 topik ya, hari raya, soal tahir najis, soal perempuan dan lain sebagainya kan. Ini juga isinya hukum-hukum, dan selanjutnya Mishnah itu dianggap sebagai Taurat lisan ya, Taurat lisan. Lalu ada Talmud, itu ada Talmud Palestina dan Talmud Babilonia ya, yang Palestina tahun 400 Masehi, Talmud Babylon dari tahun 600 Masehi. Ini sebenarnya komentar, ya, buku-buku komentar, ya, mereka sebut Gemara, mengomentari Mishnah ya, oleh para rabi dari zaman kemudian. Biasanya untuk apa? Untuk memberi dasar Alkitab atas pendapat para rabi awal itu ya, yang ada dalam Mishnah. Ini juga isinya biasanya halakha, jadi aturan-aturan hukum. Ketiga itu disebut midrash atau midrashin dari daras tentu ya, yang berarti mencari, semacam kumpulan komentar atas kitab-kitab tertentu dalam Alkitab ya, macam buku komentar sekarang ya, di mana mereka biasanya mengomentar ayat per ayat atau seleksi sejumlah ayat. Ya, setelah abad kedua Masehi, biasanya mulai dari situ produksi dari midrash atau midrashin. Isinya umumnya Haggadah, jadi cerita-cerita ya yang dikomentar. Itu yang diproduksi terutama oleh keyahudian rabbinis di Palestina. Nah, tentu ada
keyahudian yang berpusat di luar negeri, ya, di Alexandria. Kita tahu keyahudian Yunani, the Hellenis, Alexandria, yang memulai penerjemahan Septuaginta, ya, dan terkenal tentu cara penafsiran mereka, penafsiran alegori, ya, tentu ini pengaruh filsafat Plato, ya, dengan tokoh-tokoh besar, ya. Lalu ada keyahudian yang menurut sebagian ahli mesti dilihat secara khas, ya, yaitu keyahudian di Qumran. Ya. Memang mereka ini di Palestina, tapi mereka mengambil posisi kritis terhadap keyahudian Palestina yang berpusat di Yerusalem. Jadi mereka mengkritisi atau menganggap keyahudian di luar mereka juga yang berpusat di Yerusalem sebagai keyahudian yang sudah menyimpang. Ya. Karena itu biasanya keyahudian di Qumran dilihat sebagai keyahudian jenis tersendiri dengan cara mereka membaca, memproduksi, katakanlah, komentar-komentar mereka atau penjelasan mereka terhadap Alkitab Yahudi yang satu dan sama, ya, dengan jenis atau cara tertentu yang sering disebut pesher, ya, pesher atau pesharim. Nah, kita tempatkan Targum di konteks itu, konteks sastra Yahudi, sastra keagamaan Yahudi pos pembuangan. Karena Targum itu arti harafiah umumnya adalah terjemahan. Ya. Bisa juga berarti tafsiran atau versi tertentu, ya, dari bahasa Aram, beragam, ya, berbicara, ya, itu ada T, Targum sebagai prefix, ya. Lalu arti khusus kemudian, ya, sebelumnya itu arti semuanya terjemahan itu mereka sebut Targum, tapi kemudian kata ini mendapat arti yang teknis atau khusus, yaitu terjemahan Alkitab Ibrani Tanah, ya, ke dalam bahasa Aramaik untuk orang Yahudi di Palestina, Mesopotamia, Syria, Anatolia yang memang menggunakan bahasa Aramaik. Ya. Para penerjemah atau yang memberi komentar terhadap Alkitab, ya, yang menghasilkan Targum itu disebut meturgeman. Ya. Hampir semua orang, selain kitab Daniel, Ezra, kitab PL ada targumnya. Ya. Maka sebaiknya kita seperti bahasa Inggris, ya, menyebutnya targums, ya, plural. Jadi targum-targum, sebab ada banyak kitab. Juga banyak variasi dalam cara mereka menerjemahkan. Ya. Ada yang kelihatan longgar sekali, ada juga yang amat harafiah. Nanti kita lihat, ya, sedikit gambaran tentang cara mereka menerjemahkan. Ya, yang jelas ini adalah kumpulan terjemahan atau penjelasan Alkitab Yahudi yang paling banyak, ya, yang terbesar di korpus tulisan kuno, terjemahan yang sebenarnya paling besar. Tetapi kalah populer, ya, misalnya dari tulisan Qumran, ya, yang umumnya fragmen-fragmen aja, tapi karena ditemukan kemudian, ya, semua perhatian orang umumnya ditujukan kepada tulisan Qumran. Lalu kalah juga dari Septuaginta, ya, ya, mungkin karena secara tradisional Targum dianggap terlalu longgar. Ya. Meskipun Targum umumnya secara positif diterima di kalangan orang Babilonia, orang Yahudi di Babilonia, namun keyahudian di Palestina umumnya mencurigai Targum. Khususnya di awal-awal Targum itu beredar, ya. Karena itu masuk akal, ya, menurut para ahli, kok kebanyakan Targum itu yang ditemukan selanjutnya itu di gudang-gudang manuskrip Yahudi, ya, yang biasa mereka sebut Geniza, atau itu dipelihara oleh perpustakaan-perpustakaan Kristen, ya. Tapi di kalangan keyahudian sendiri umumnya tidak terlalu populer ini Targum. Ya. Jadi nampaknya memang Targum itu kelas 2 jika dibandingkan dengan tadi Mishnah, Talmud, bahkan dengan Midrashim. Ya, Targum dianggap kelas sekunder. Memang karena apa? Karena Targum ini memang lahir bukan di konteks akademis, ya. Konteks praktis, konteks liturgis, ya, bukan konteks akademis, ya. Bagian dari orang bilang kegiatan mereka dalam sinagoga, ya, Bet Knesset, ya, bukan bagian dari sekolah atau studi, ya, Bet Midrash. Jadi mungkin karena ini lebih populer kerakyatan, untuk orang-orang intelektual, ya, akademis itu nggak terlalu banyak dipusingkan.
mereka juga nggak banyak dipelihara, ya. Tapi dengan demikian sebenarnya Targum yang begitu populer, ya, sastra katakanlah yang khusus kelas rakyat umat awam, Targum menjadi sebenarnya jendela untuk kita yang baca mengetahui keyakinan dan teologi umat biasa, ya, bukan para ilmuwan, bukan akademisi, bukan teolog, ya. Kenapa? Karena kita tahu zaman zaman itu yang amat terbatas, ya, literasi, porsi terbesar umat Yahudi itu sangat terdidik, ya, yang sangat terdidik itu kecil sekali, ya, yang terbesar justru porsi yang terwakili dalam Targum-Targum, sehingga itu juga menjadi orang katakan sumbangan dari Targum-Targum itu, ya, menjadi jendela untuk kita sekarang mengetahui keyakinan teologi kelas akar rumput itu seperti apa kira-kira, ya, kalau mereka membaca Alkitab. Nah, dan itu juga cakupan definisi Targum itu ada dua. Ada yang umum saja, ya, yang mengatakan semua terjemahan Alkitab Ibrani dalam bahasa Aramaik, ya, bisa disebut Targum. Ya, maka secara tradisional dianggap sejak zaman Ezra Nehemia sudah ada itu Targum, ya. Apalagi ada bukti, ya, ada katakanlah Targum Aramaik tentang Ayub dan tentang kitab Imamat ditemukan di Qumran, dan Qumran itu berasal dari periode katakanlah 2 abad, ya, abad kedua sebelum Masehi. Jadi dianggap Targum sudah jauh sebelumnya. Jadi lalu ada yang lebih khusus membatasi Targum sebagai produk terjemahan dalam bahasa Aramaik atas Alkitab Ibrani yang dilakukan oleh orang Yahudi pada periode rabinis, jadi setelah abad pertama dan seterusnya. Jadi ada yang mau lebih umum, katakanlah ini semua sastra setelah pembuangan, dan ada bukti, ya, kegiatan bertargum di Nehemia 8, ya, ada juga bukti di Qumran, tapi ada juga para penulis, para pakar yang mengatakan ini lebih baik kita kelompokkan sebagai sastra rabini setelah abad pertama ke atas, ya, abad kedua dan selanjutnya. Ya. Jadi ada definisi yang mau lebih umum, ada definisi yang mau lebih khusus, ya. Nah, tentu yang definisi lebih khusus ini berfokus pada terjemahan-terjemahan plural Aramaik, ya, atas Alkitab Ibrani oleh orang Yahudi, jadi bukan oleh orang Kristen, pada zaman rabinis. Ya, dengan demikian dalam definisi khusus Targum, ya, berarti yang dikisahkan dalam Ezra Nehemia atau yang ditemukan di Qumran tidak dianggap Targum, ya. Yang ditemukan di Qumran dianggap sebuah terjemahan dalam bahasa Aramaik, ya. Menurut mereka tidak semua terjemahan harus Targum, ya. Karena Targum lebih penjelasan dalam sinagoga, ya, yang lisan. Nanti kita lihat, ya, apa sebenarnya yang terjadi waktu orang bertargum. Nah, tentu ini karena terjemahan atas bahasa asli Ibrani, ya, dalam bahasa Aramaik, orang mulai lihat, ya, bahasa Aramaik itu bahasa apa, ya. Ini sebenarnya memang bahasa satu rumpun, ya, Semit Barat Laut, ya. Itu aslinya bahasa di, orang bilang, Upper Efrat, ya, jadi bagian atas Efrat, ya, di Mesopotamia, ya. Dan bahasa ini mulai katakanlah terkenal sejak zaman kerajaan Neo Babel, ya, 627 sampai 538 sebelum Masehi di abad ke-6, abad ke-7. Lalu puncaknya bahasa Aramaik ini adalah pada zaman kerajaan Persia, ya, pada abad ke-6, yang mendominasi, ya, sejalan dengan perluasan kerajaan Persia sendiri, yang mendominasi sekitar Laut Tengah sampai dengan zaman kebangkitan Islam. Itu bahasa yang memang menjadi bahasa yang mendominasi, masuk akal. Kemudian ada penjelasan-penjelasan atau terjemahan-terjemahan ke dalam bahasa Aramaik. Dan kita tahu dalam Alkitab ada beberapa titik atau porsi
di mana memang ditulis dalam bahasa Aramaik ya. Dalam Daniel pasal 2 sampai 7, di Ezra pasal 4 sampai 6, 7 juga ada. Lalu ada beberapa ayat yang tersebar dalam Alkitab. Tapi tidak banyak. Nah, ini bukti bahwa memang bahasa Ibrani dan bahasa Aram dua-duanya adalah bahasa Alkitab gitu. Ya. Jadi bahasa yang mirip sebenarnya karena satu rumpun, tapi kelihatannya ya para penggunanya tidak selalu memahami, maka perlu dijelaskan ya. Karena di 2 Raja-Raja 18 ayat 26 ya dikatakan berkatalah Eliakim bin Hilkia ya. Di situ ada satu adegan ya. Sebna dan Yoah kepada juru minum agung itu berbicaralah dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sementara didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Jadi bahasa Yehuda, bahasa Ibrani ya, dalam bahasa Indonesia kini diterjemahkan bahasa Ibrani. Mungkin memang Ibrani dialek Yehuda. Jadi tampaknya meskipun serumpun, para penggunanya nggak memahami satu dengan yang lain, maka perlu nanti ada terjemahan Alkitab atau penjelasan Alkitab dalam bahasa Aramaik ya. Tadi saya sedikit searching, ada memang beberapa ya. Umumnya dari segi konsonan sama ya, ada sedikit beberapa kata di mana ada perbedaan antara bahasa Ibrani dan Aram. Ya. Terbanyak itu kan vokalisasi, tapi ada beberapa konsonan yang sedikit ada perbedaan. Misalnya kalau ini ya, Jo, Z, Zain menjadi dalet dalam bahasa Aram ya. Zo menjadi da, ini ya. Es, menjadi ed, ra, jadi kadang-kadang R, rush menjadi dalet ya. Misalnya yang seru salju ya, shelek menjadi telad, jadi shin menjadi tau. Jadi ada beberapa huruf mati yang bergeser atau sedikit berubah ya. Suv ya berbalik menjadi tuv dalam bahasa Aram. Jadi shin menjadi tau kebanyakan ya. Yang lain orang bilang dari segi vokal saja yang berubah ya, hanya beberapa konsonan macam tadi zain menjadi dalet, shin menjadi tau dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat perbandingan antara bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Vokalisasi umumnya yang bervariasi, tapi konsonan umumnya sama selain 1-2 konsonan. Nah, latar belakang Targum ini juga menjadi diskusi. Ya. Yang jelas kita lihat beberapa pendapat yang mengatakan Targum lahir dalam konteks keyahudian Bait Allah kedua. Oke, jadi setelah pembuangan, yang biasanya pendapat yang klasik itu mengatakan bahasa Ibrani tidak lagi dipakai sehari-hari selain sebagai bahasa kitab suci. Maka orang Yahudi di diaspora, kemudian juga di Palestina, yang tidak tahu lagi bahasa Ibrani, mulai memakai bahasa Aramaik, ya, bahasa resmi dalam Kerajaan Persia. Ya, ini orang bilang pandangan atau teori klasik ya, yang kita anut sampai sekarang. Ya, jadi kena bahasa Ibrani udah nggak dipakai, hanya menjadi bahasa suci, lalu bahasa Aramaik sudah tersebar, maka butuh penjelasan dalam bahasa Aramaik setiap kali Alkitab Ibrani dibacakan. Lahirlah Targum ya. Dari itu keluar Targum dilihat sebagai sebuah terjemahan yang longgar, yang dinamis, yang banyak ekspansif ya. Ada penjelasan lain yang mengatakan memang ini konteks pos pembuangan ya. Tapi itu konteksnya sampai ke zaman Romawi ya. Masyarakat Yahudi sebenarnya memang masyarakat yang bilingual. Artinya apa? Bahasa Ibrani masih dipakai. Ya. Bahasa Aramaik yang juga menjadi bahasa yang dominan, yang umum juga dipakai. Jadi mereka rakyat mengerti dua-duanya, ya, masih dipakai. Tapi ada juga yang mengatakan ada juga sedikit bahasa Yunani ya sejak Alexander Agung
uh, berkuasa. Jadi ini masyarakat pos pembuangan, masyarakat Yahudi itu masyarakat yang bisa bicara atau memahami beberapa bahasa, ya. Masih aktif dipakai bahasa Ibrani dan umum dipakai. Ini salah satu buktinya adalah naskah-naskah Ibrani dan Aram ditemukan di Qumran, macam evidensi bahwa ini nggak mati bahasanya. Lalu kalau bahasa Ibrani sendiri tidak mati, masih dipakai, untuk apa Targum? Ya, ini menjadi orang bilang pertanyaan. Ya, ada beberapa penjelasan ya. Pertama, bahasa Ibrani meskipun sering masih dipakai, tapi kemudian disakralkan, dikhususkan untuk liturgi dan bahasa Alkitab. Ya, karena kita tahu pos pembuangan itu ada semacam radikalisasi Taurat. Orang Yahudi diajak, ditegaskan untuk semakin menghormati Tuhan, ya, tidak menyebut atau tidak boleh menyebut namanya secara langsung, kurangi gambaran atau unsur-unsur yang terlalu menampilkan Tuhan seperti manusia, ya, bahasa antropomorfisme itu dikurangi. Jadi Targum kemudian lahir dalam konteks itu. Nah, orang Yahudi membutuhkan penjelasan setiap kali mereka mendengar Alkitab dibacakan, ya. Itu berkaitan dengan keterangan atau penjelasan kedua yang memang mengatakan Targum memang dibutuhkan karena memang teks Ibrani, ya, teks Alkitab yang resmi di beberapa tempat butuh klarifikasi, butuh penjelasan, khususnya kata-kata Ibrani yang sulit dipahami atau yang maknanya ambigu dan lain sebagainya. Jadi semacam komentar terhadap bahasa Alkitab yang memang harafiah, yang susah. Lalu orang beri contoh, misalnya di Imamat pasal 16 ayat 14, ya. Kata Ibrani kaporet dapat berarti tempat pendamaian atau tempat pembersihan, ya, dari verba kapor, kapar, menghapus, membersihkan, ya. Ini seperti hilasterion. Targum Imamat di Qumran memilih arti lain dari kaporet, yaitu penutup. Ya. Jadi Targum mengklarifikasi bahwa kata ini menunjuk pada penutup peti perjanjian. Jadi kalau kata Ibrani, ya, punya katakanlah dewi arti atau ambigu, Targum masuk di situ untuk mengklarifikasi. Oh, ini artinya penutup karena konteksnya ngomong tentang peti perjanjian. Itu yang tercermin, ya, dalam terjemahan kita, ya. Jadi tutup, ya, tutup pendamaian, sebenarnya mengkombinasi dua pilihan arti. Lalu saat Torah dikanonisasikan, katakanlah sekitar zaman Ezra Nehemia, penjelasan dan klarifikasi terhadap teks suci tidak lagi boleh terlalu leluasa, maka diperlukan sarana, ya, perlukan sarana untuk mendampingi teks suci tanpa mengganggu otoritasnya. Nah, itu lahirlah Targum-Targum. Ya. Jadi Targum itu macam pendamping dari teks suci. Ya. Mulai praktik Targum itu biasanya ditunjukkan teks dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 9, ya. Mereka, ya, maksudnya orang-orang Lewi yang mendampingi Ezra membacakan kitab itu, Taurat Allah, dengan jelas dan memberi penjelasan sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Jadi Imam Ezra di ayat 3 sampai 4 itu sebenarnya Imam Ezra membaca teks suci, teks Ibrani Taurat, lalu beberapa orang Lewi menjelaskannya, ya. Shim Shekel, ya, memberi makna kepada umat, ya. Diandaikan dalam bahasa Aramaik, ya. Tentu kata dengan jelas, ya, meforesh, ya, dari verba parash, memecah-mecah, ya, memilah-milah, ya, sering dipahami sebagai penjelasan secara spontan, ya, secara langsung, ya, terjemahan penjelasan Israel. Itu biasanya orang menjelaskan teks ini, ya, meskipun tidak banyak atau katakanlah belum ada kesepakatan mutlak, tapi orang melihat dari sinilah kira-kira praktik Targum itu dimulai. Karena memang para rabi dari zaman selanjutnya, ya, mengacu ke teks ini
sebagai praktik targum, ya. Misalnya di Talmud Yerusalem, ya, mereka mengatakan waktu mereka menjelaskan ayat ini, mereka mengutip, mereka membaca dari kitab itu, dari hukum Allah, lalu dia beri keterangan, ini adalah Alkitab, ya, kitab suci. Dengan jelas, nah ini adalah targum. Jadi Talmud Yerusalem melihat dalam Nehemia 8:9 ini adalah sebuah praktik targum. Ya. Nah tentu para ahli sekarang bertanya, targum yang diacu di Nehemia 8:9 itu di mana, ya? Karena tidak dapat dikaitkan dengan targum-targum yang ada di bahasa ini. Ya. Itu semacam pengandaian aja. Karena memang di tradisi rabinis kemudian menunjuk teks itu sebagai sebuah proses lahirnya targum. Yang lebih penting untuk kita adalah fungsi unik atau fungsi khas dari targum ini. Ya, jadi targum selalu hanya melayani teks suci tanah. Ya, posisinya selalu sekunder. Di satu pihak, targum tidak pernah dapat menggantikan teks asli Ibrani. Ya, targum tidak pernah dianggap kitab suci. Jadi statusnya tetap hanya sebagai terjemahan atau penjelasan tentang Alkitab. Jemaat Yahudi yang berbahasa Aramaik tidak pernah mengklaim Targum sebagai teks suci atau teks yang diinspirasi. Ya, meskipun orang bilang di kontes-kontes di mana bahasa Ibrani semakin sedikit dipakai, tetap aja yang teks suci, teks Alkitab itu yang berbahasa Ibrani, bukan yang berbahasa Aramaik, ya, bukan targum-targumnya. Ya, dengan demikian, targum ini berbeda dengan terjemahan Septuagint, ya, atau semua terjemahan kemudian, ya, Peshitta, Vulgata, dan terjemahan-terjemahan semua terjemahan Alkitab sampai sekarang, ya, yang biasanya menjadi teks Alkitab, teks suci. Targum tidak seperti itu. Ya. Tidak tahu ini oleh orang Yahudi di Alexandria, ya, sebagian tentu, ya, karena ada diskusi tentang itu, dan terutama oleh orang Kristen yang kemudian generasi awal memakai Septuaginta, itu dianggap kitab suci mereka, ya. Karena itu ada cerita macam surat Aristeas, ya, yang bercerita tentang uh, 70 atau 72 penerjemah, ada yang dikembangkan cerita itu, mereka dipisah-pisahkan di satu pulau, membuat terjemahan secara sendiri-sendiri, dan akhirnya ya, menghasilkan terjemahan yang persis sama. Ini kan semacam orang bilang legenda yang berfungsi untuk memberi legitimasi bahwa terjemahan Septuagint itu sama sahihnya, ya, sah sebagai kitab suci seperti aslinya yang dipakai oleh orang Yahudi di Palestina. Jadi ada klaim bahwa sebuah terjemahan itu adalah juga kitab suci. Nah, itu semua berlaku untuk Alkitab, ya. Seperti kita orang Indonesia, untuk kita kitab suci ya terjemahan bahasa Indonesia, TB1. Begitu kita baca, kita teks kitab suci. Tidak seperti Targum. Targum tidak pernah mengklaim dirinya sebagai kitab suci. Dia hanya melayani teks suci, teks berarti. Itu dari satu pihak. Di lain pihak, Targum tetap punya hubungan yang erat dengan Alkitab, ya. Karena itu kadang-kadang dalam ibadah liturgi suara yang baca, ya, antara yang baca teks Alkitab dengan yang menafsir, yang membuat targum, itu nadanya juga harus sama, ya. Jangan buat berbeda. Jadi teks, katakanlah targum teks sejajar, ya, untuk menemani dan menjelaskan teks Ibrani tanpa mengganggu prioritas teks Ibrani, ya. Itu sekaligus menjadi kekuatan dari targum-targum. Kenapa? Karena dengan menjelaskan, ya, dia atau targum-targum itu lebih leluasa menjelaskan tanpa takut menjadi saingan dari teks suci, tanpa takut itu mengganggu otoritasnya. Nah, pembaca targum juga tahu bahwa itu hanya penjelasan atas teks Alkitab, ya.
tolok ukur otoritas tetap hanya di teks Ibrani. Dan itu tercermin dalam penyampaian Targum di sinagoga. Ya. Tentu waktu Targum itu belum dibukukan. Ya. Ini adalah terjemahan lisan. Ya, Targum misalnya tidak boleh kelihatan ya, oleh umat sebagai alternatif dari teks Ibrani. Karena itu Targum diucapkan setelah pembacaan teks Ibrani. Biasanya satu ayat Torah langsung ada Targumnya. 3 ayat dari kelompok Nevi'im ya, bisa langsung ada Targumnya. Ya, jadi jelas ya dalam praktek pembacaan Targum di sinagoga juga Torah ya 5 kitab Musa itu harus benar-benar dijelaskan, jangan keliru. Jadi cukup satu ayat Torah langsung harus ada Targumnya supaya meturgemen itu masih ingat ya. Sebaliknya kalau mulai masuk ke kelompok Nevi'im ya bolehlah setelah 3 ayat atau 3 kalimat boleh ada Targumnya. Dari praktek itu udah kelihatan ya mana kitab-kitab yang dianggap lebih berwibawa dari yang lain, dan fungsi dari Targum memang fungsi penjelasan. Tapi posisi kedua itu harus nampak, tidak boleh kelihatan dia sebagai alternatif. Tidak boleh dibacakan. Jadi yang dibacakan itu hanya teks Alkitab. Targum harus disampaikan secara lisan, ya. Jadi dia harus semacam pembacaan penjelasan spontan lisan supaya dia beda dengan teks Alkitab yang dibacakan. Ya. Lalu kehadiran sebuah gulungan Alkitab untuk dibaca dengan jelas dan tegas, yakin, itu simbol bahwa teks suci dalam gulungan itu sifatnya abadi, ya, teks Ibrani. Sedangkan penjelasan lisan ya, dari orang-orang yang bertugas itu sering diulang, bahkan bisa dikoreksi, sering tidak jelas, mereka kurang yakin dan lain sebagainya. Itu justru oleh para rabi dilihat untuk memperlihatkan kesementaraan atau sifat ciri kedua dari Targum-Targum, ya, beda dengan teks suci Alkitab Ibrani yang hadir dengan berwibawa melalui sebuah gulungan. Sedangkan Targum itu selalu harus secara lisan aja ya. Ciri lisan ya, orang bilang ciri nomor 2 dan ciri tidak abadi kata ya, berubah-ubah ya. Lalu baru zaman kemudian tentu Targum lisan ini ditulis dan dikumpulkan. Nah, volume suara si penerjemah juga tidak boleh lebih kuat dari si pembaca teks Alkitab. Jadi yang baca teks Alkitab harus lebih jelas ya daripada suara dia yang menafsir atau yang menerjemahkan. Ya. Dengan itu posisi siapa lebih penting, ya, teks Alkitab selalu dianggap lebih penting, lebih berwibawa. Ya. Jadi meski nadanya sama, ya, harus dibuat agak sama nada baca, tapi nada yang dipakai meturgeman tidak boleh lebih dominan dari si pembaca Alkitab. Jadi tidak boleh yang mengucapkan Targum lebih kuat dari yang membaca teks Alkitab. Dan meturgeman harus dikoreksi kalau dia salah menjelaskan teks Ibrani, ya. Harus teliti demi menghormati teks suci. Ya, itu tadi yang saya katakan. Karena itu menyangkut teks yang berwibawa seperti Torah, ya, supaya teliti cukup satu kalimat langsung ada Targumnya. Dan dari kelompok Nevi'im setelah 3 kalimat baru ada Targumnya. Kira-kira seperti itu. Karena itu dewasa ini orang bilang Targum berasal dari pelbagai aktivitas liturgi jemaat-jemaat Yahudi yang tersebar ya. Ada yang sebut Targum Babylon ya, yang terkenal itu Targum Onkelos ya, yang tentang kitab Taurat, dan Targum Yonatan ya, tentang kitab dalam kelompok Nevi'im. Targum-targum ini banyak digunakan oleh orang Yahudi di Babel, meskipun aslinya mungkin dari Palestina, tapi dibawa dan dikoreksi ya, dalam arti disesuaikan ya, didekatkan kepada teks Ibrani itu di Babilonia. Itu ada komunitas besar dari orang-orang Yahudi yang nggak mau kembali ke tanah perjanjian. Karena itu
Targum Onkelos dan Targum Yonatan, kelompok Targum Babylon ini umumnya terjemahannya tidak terlalu banyak menjelaskan teks Ibrani, ya, lebih ketat. Ya. Tentu memang memasukkan kata dengan makna yang berbeda, ya, tapi umumnya cukup ketat. Sedangkan Targum-Targum Palestina, ya, umumnya tentang kitab Taurat lebih ekspansif, ya, lebih banyak menjelaskan daripada Targum-Targum Babilonia, ya, seperti Targum Neofiti, ya, ini dianggap Targum Palestina yang paling tua dari era Bizantin, ya. Lalu ada Targum Fragmen, Targum Pseudo Yonatan, ya, dari zaman setelah Islam malah Targum Pseudo Yonatan, ya, ada Targum Yosefta, Targum Genisa Kairo dan lain sebagainya. Nah, pelbagai Targum untuk kitab-kitab Ketuvim, ya, bagi kelompok ketiga, ya, tidak pernah sungguh dipentingkan di Babilonia, ya, umumnya berasal dari tengahan kedua milenium pertama. Jadi orang bilang tahun 1000-an itu baru muncul Targum untuk kitab-kitab dari kelompok Ketuvim seperti Mazmur dan lain sebagainya. Karena itu para ahli melihat yang paling tua Targum itu biasanya Targum-Targum yang ditemukan di Qumran, ya, ada Targum kitab Ayub, Targum kitab Imamat, itu ditanggalkan sekitar tahun abad kedua sebelum Masehi. Targum Babylon, ya, yang tadi saya sebut Targum Onkelos, Targum Yonatan dari akhir abad kedua sampai awal abad ketiga Masehi. Targum-Targum Palestina umumnya tentang kitab Taurat, ya, itu kalau Neofiti dari sejak tahun 330 dan seterusnya, ya, era Bizantin orang bilang. Lalu Targum-Targum yang lain dari abad-abad setelah itu. Nah, kita mungkin akan masuk selanjutnya, ya, bagaimana topik yang menjadi fokus kita, ya, bagaimana teknik strategi penerjemahan yang dipakai dalam Targum-Targum. Ya, kita sekarang saksikan sebuah tayangan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kesulitan baca Alkitab karena font terlalu kecil? Alkitab Big Letter solusinya. Sahabat Alkitab, kini tersedia Alkitab Ekstra Huruf Besar edisi kedua untuk lansia atau untuk usia senja. Alkitab Ekstra Huruf Besar, pilihan terbaik bagi para senior atau lansia. Huruf makin besar, makin mudah dibaca. Membuat sahabat Alkitab makin bersemangat untuk membaca firman Tuhan. Sampul Alkitab hardcover, desain geometri dengan motif dua warna, di antaranya merah hitam, krem coklat, gold coklat, abu hitam. Alkitab huruf ekstra besar dapat Anda pesan di Bible House LAI di kantor pusat Jakarta, atau pesan melalui toko online di Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Lazada, dan TikTok Shop dengan kata kunci pencarian Bible House LAI. Alkitab Ekstra huruf besar, semakin besar, semakin jelas. Ya, sahabat Alkitab, video yang baru saja kita saksikan adalah Alkitab Big Letter Geometry. Nah, Alkitab Big Letter Geometry ini memiliki huruf yang lebih besar, sehingga makin mudah untuk dibaca. Nah, ini akan sangat membantu sekali bagi usia lanjut, ya, dalam membaca Alkitab, sehingga dibantu dengan huruf yang lebih besar. Nah, Alkitab dikemas dengan sampul motif geometri, tebal, awet, dan mudah untuk dibuka. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Alkitab Big Letter Geometry ini, sahabat Alkitab dapat mengunjungi toko Bible House LAI di kantor pusat Jakarta, dan juga di perwakilan, sahabat Alkitab juga dapat membelinya secara online di Tokopedia, Blibli, Shopee, Bukalapak, ya, dengan kata kunci pencarian Bible House LAI. Nah, untuk informasi pemesanan langsung juga, sahabat Alkitab dapat menghubungi nomor-nomor yang ada di video dan juga di live chat. Baik, kita akan melanjutkan untuk pembahasan kita pada saat ini. Saya kembalikan kembali kepada Pak Hortensius. Silakan, Pak.
Baik, terima kasih Pak Lukas. Ya, kita masuk ke topik yang lebih khusus, bagaimana cara Targum menerjemahkan atau menjelaskan teks Ibrani. Setelah tadi kita katakan dia selalu fungsinya sekunder, ya, tidak pernah mengklaim sebagai teks suci, tapi benar-benar hanya mendampingi teks Alkitab. Ya, teks suci selalu hanya teks Ibrani, Targum hanya mau mendampingi dan menjelaskan. Kita lihat bagaimana strategi mereka menjelaskan, teknik mereka menerjemahkan. Umumnya Targum berupaya menghadirkan setiap kata teks Ibrani. Jadi ada orang bilang kemiripan sistem bahasa, ya, karena ini bahasa yang satu rumpun ya. Jadi ini membuat Targum lebih mudah setia pada bentuk bahasa asli Ibrani. Beda dengan Septuagint. Septuagint karena sistem Yunani, sistem bahasanya berbeda dengan sistem Ibrani, jadi agak sulit untuk orang bilang setia pada bentuk bahasa, ya, kata, susunan kata, konsistensi kata-kata kunci itu lebih mudah terlihat dalam Targum, dan memang Targum setia dari segi itu ya. Ada ahli yang menghitung 85-100% unsur linguistik dari teks Ibrani itu tetap diteruskan dalam Targum. Jadi dari segitu Targum itu amat setia, sebuah kesepadanan harafiah, ya, agak berbeda dengan pandangan populer yang mengatakan Targum itu longgar. Ya. Nanti kita lihat. Kenapa? Karena ada segi lain, Targum juga cenderung membuat teks Ibrani mudah dipahami. Nah, di sini dia ada unsur yang dia pertahankan kali bentuk bahasa aslinya, tapi di celah-celah itu dia memberi semacam penjelasan agar teksnya mudah dipahami, ya, menghindari kesulitan-kesulitan dalam teks, mengganti metafor agar pakai yang lebih jelas, lalu kombinasikan, kaitkan beberapa teks, ya. Orang bilang ini sistem asosiatif ya, atau komplement. Nanti kita lihat contohnya. Jadi ada memang materi yang ditambahkan, tapi secara mulus ya, dalam padanan harafiah yang dia Targum buat ya. Lalu ciri yang ketiga itu umumnya memakai peristilahan yang lebih menghormati Tuhan Allah Israel. Tentu ini gejala umum dari keyahudian setelah pembuangannya. Targum umumnya enggan ya, karena hormat ya, enggan menyebut Allah secara langsung, sehingga diri Allah sering digantikan dengan firman-Nya, memra, atau kemuliaan, yikara atau ikhar, atau kehadirannya, shekinah atau shekinah. Ya. Maka dari segi penerjemahan ya, orang mendefinisikan Targum ini sebuah terjemahan yang kombinasi atas teks asli dengan informasi atau materi yang ditambahkan secara smooth ya, secara mulus ke dalam teks asli itu. Jadi kita coba lihat, misalnya Targum suka menghindari metafor. Kalau ada metafor, bahasa metafor dalam teks Ibrani, Targum cenderung menggantikannya. Misalnya di Bilangan pasal 14 ayat 9 dikatakan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Itu tentu terjemahan TB12 ya. Harafiahnya kilah menuhem itu, mereka itu roti atau makanan untuk kita. Ya, itu apa ya, metafornya. Jadi musuh itu dilihat seperti roti aja atau makanan ya. Terjemahan English Standard Version masih mempertahankan, they are bread for us. Kalau mereka itu roti untuk kita, ya nggak terlalu bagus. Maka terjemahan TB, mereka akan kita telan habis tuh oke ya. Tapi masih ada mempertahankan metafor makan. Lalu di Targum Onkelos dan Targum Pseudo Yonatan, unsur metafor itu tidak lagi dipakai ya. Mereka diserahkan ke dalam tangan kita. Jadi unsur makannya nggak ada lagi. Neofiti itu lebih panjang ya, cara yang biasa ya Targum Neofiti. Sebab seperti mudah bagi kita makan roti, begitu juga akan mudah bagi kita membinasakan mereka. Ya, jadi ada yang keluarkan rotinya, seperti di Onkelos tadi, abaikan metafor roti dan langsung sampaikan maknanya, seperti Bimka ya.
Mungkin karena dia kaitkan dengan Keluaran pasal 31 ya, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu. Maka di Targum Onkelos langsung ya, mereka diserahkan dalam tangan kita ya. Sedangkan Neofiti mengubah metafornya menjadi perbandingan ya, sekaligus memberi makna dari perbandingan itu ya. Sebab seperti mudah bagi kita makan roti, itu bukan lagi metafor ya, tapi simile. Lalu langsung artinya juga dimasukkan. Begitu juga akan bagi kita membinasakan mereka. Di Neofiti lebih ekspansif karena metafor diganti dengan simile, lalu maknanya juga disertakan. Itu cara dua pendekatan yang agak berbeda dari dua targum ini. Di Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi Targum Onkelos, jadi Tuhan akan membuat kamu kuat, bukan lemah. Di Targum Neofiti, Tuhan akan menjadikan kamu raja, bukan rakyat jelata. Dalam pai dan tidak disalahpahami. Ya. Terjemahan Bimka ya. Terhadap ayat ini, Tuhan Allahmu akan menjadikan kamu pemimpin di antara bangsa-bangsa dan bukan pengikut. Saya kira ini mirip dengan Targum, ini Bimka. Lalu juga kegiatan Tuhan, tindakan Tuhan dalam Targum itu sering dibuat tidak langsung. Kenapa? Karena Targum umumnya segan melukiskan Tuhan seperti manusia. Maka rumusan-rumusan tentang kegiatan atau tindakan Tuhan dibuat tidak langsung atau dalam bentuk pasif. Di Keluaran pasal 3 ayat 7 di teks Ibrani katakan Tuhan berfirman, sungguh aku telah memperhatikan atau melihat ya. Raiti ya, ini double kata ra'ah ya. Sungguh melihat kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Di Targum Onkelos, jadi kesengsaraan umatku di tanah Mesir sungguh nyata bagiku. Jadi dari aktif menjadi pasif. Dia tidak mau Tuhan yang berkegiatan, melihat, itu kan terlalu manusiawi. Tapi kesengsaraan itu yang terbuka di mata Allah, menjadi nyata bagi Allah. Itu Targum Onkelos. Demikian juga Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Di Targum menjadi permohonanku telah terdengar di hadirat Tuhan. Dijadikan pasif atau tidak langsung. Tuhan mendengar suara kami. Itu di Ulangan, di Targum Onkelos. Jadi Tuhan menerima doa kami. Jadi enggak pakai suatu yang terlalu melukiskan Tuhan punya panca indera. Ya. Jadi mendengar doa. Nanti Tuhan ada telinga lagi ya. Jadi seperti melukiskan manusia. Targum umumnya menghindari itu. Mengatakan Tuhan menerima doa kami. Atau Neofiti, suara doa kami sudah didengar di hadirat Tuhan. Jadi Neofiti membuatnya bergabung ya. Jadi Onkelos mengganti mendengar dengan menerima. Sedangkan Neofiti seperti biasa lebih ekspansif. Memasukkan baik metafor, suara, dan maknanya. Doa serta mengubah verba aktif menjadi pasif ya. Daripada mendengar tapi didengarkan ya. Jadi tidak mau langsung tentang kegiatan Tuhan. Juga soal kehadiran Tuhan ya, saya tadi sudah singgung, diri Allah digantikan dengan firman, kemuliaan, kehadiran ya. Maka di Kejadian 1 ayat 16-17 di Targum Neofiti dikatakan firman Tuhan menjadikan benda penerang yang besar. Tidak Tuhan, tapi firman-Nya. Kemuliaan Tuhan menaruh semuanya itu di cakrawala. Ya. Di teks Ibrani itu kan Tuhan langsung bertindak. Di Targum-Targum itu dibuat kehadirannya atau firman-Nya yang berkata. Ya. Di Kejadian pasal 2 ayat 2, pada hari ke-7 firman Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Dan kemuliaan Tuhan memberkati hari ke-7 itu. Jadi tidak lagi Tuhan langsung katakan, tapi kehadirannya lewat firman, lewat kemuliaan itu yang mau digarisbawahi. Kadang-kadang
Targum itu mengklarifikasi teks Alkitab, ya. Hal-hal yang tidak jelas dalam teks Alkitab, misalnya motivasi tokoh tertentu tidak ada dalam teks. Teks Alkitab memang sering amat minimalis, tidak ceritakan semua. Ya, makna ungkapan tertentu juga kadang-kadang tetap ambigu. Nah, disitulah Targum berperan. Misalnya Kejadian 4 ayat 4, ya. Kain yang diusir mengatakan begini, sekarang engkau menghalau aku dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, serta menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Di Targum Neofiti, mengganti aku akan tersembunyi dari hadapanmu, dia ganti dengan aku tidak mungkin bersembunyi dari hadapanmu. Ya, jadi dari aku akan tersembunyi menjadi aku tidak mungkin bersembunyi dari hadapanmu. Dalam Targum Pseudo Yonatan menjadi pertanyaan retorik, tetapi dapatkah aku bersembunyi dari hadapanmu? Targum-targum ini jelas mengubah teks Ibrani demi alasan teologis. Allah maha melihat, maka tidak mungkin manusia bisa bersembunyi. Maka meskipun diusir, ya, Kain diusir, dia tidak bisa tersembunyi dari hadapan Tuhan. Maka kata-kata Kain menjadi aku tidak mungkin bersembunyi dari hadapanmu. Atau membuat pertanyaan retorik, dapatkah aku bersembunyi di hadapanmu? Itu orang bilang klarifikasi teks, ya, yang di teks Ibrani kan bisa membuat orang berpikir, oh kalau itu manusia mampu bersembunyi dari hadapan Tuhan, berarti Tuhan tidak maha kuasa dan seterusnya, ya. Nah, ini yang mau dihindari oleh Targum, ya, dia mengklarifikasi karena motif teologis. Kadang-kadang motivasi pelaku itu diklarifikasi. Mengapa Kain membunuh Habel? Itu nggak jelas dalam teks Ibrani, ya, karena ceritanya singkat, padat, dan tidak semua hal dikatakan. Maka disitulah Targum-targum masuk, dan Targum Neofiti menambah satu dialog panjang sebelum Kain membunuh Habel. Dan terjadilah setelah keduanya berangkat ke Padang, Kain berkata kepada Habel, aku memahami bahwa dunia diciptakan melalui belas kasih, tetapi tidak diatur sesuai buah-buah perbuatan baik. Dan ada keberpihakan dalam pengadilan. Dia sudah tidak setuju dengan Allah. Oleh karena itu, persembahanmu diterima dengan baik, sedangkan persembahanku tidak diterima. Lalu Habel menjawab dan berkata kepada Kain, dunia diciptakan dengan belas kasih, diatur sesuai buah-buah perbuatan baik, dan tidak ada keberpihakan dalam pengadilan. Karena buah-buah perbuatanku lebih baik daripada perbuatanmu, dan aku lebih bersegera menyediakannya, maka persembahanku diterima dengan baik. Kain menjawab dan berkata kepada Habel, tidak ada pengadilan, tidak ada hakim, tidak ada dunia lain. Tidak ada ganjaran yang adil diberikan kepada orang benar, juga tidak ada hukuman kepada orang jahat. Habel menjawab Kain dan berkata, ada pengadilan, ada hakim, dan ada dunia lain. Ada ganjaran yang adil kepada orang benar dan hukuman kepada orang jahat. Karena hal inilah mereka bertengkar di padang terbuka, dan Kain bangkit melawan Habel yang membunuh saudaranya itu dengan menghujamkan sebuah batu ke dahinya. Ini semua ditambah oleh Targum Neofiti ke dalam, katakanlah, untuk menjelaskan teks Ibrani yang memang tidak sungguh jelas memberitahu apa persis motivasi atau alasan Kain membunuh Habel. Ini mengklarifikasi, katakanlah, motivasi. Tapi ini tidak pernah dianggap teks suci. Ini hanya menjelaskan teks Ibrani. Jadi mereka tidak mengatakan ini Alkitab. Ini terjemahan Alkitab, ya, yang menjadi teks suci yang sama dengan teks Ibrani. Tidak pernah punya status itu, dan memang tidak pernah mengklaim status itu oleh Targum-targum. Nah, kadang-kadang Targum menampilkan tokoh Alkitab yang dalam teks asli Ibrani agak dilihat atau ditampilkan negatif, ditampilkan lebih positif, ya. Di Bilangan 12, Miriam dan Harun kan dihukum itu karena mereka tidak. Maka Miriam, saudara Musa, itu dikutuk Allah dengan penyakit kusta dan dikucilkan 7 hari dari perkemahan. Ya, Targum
umumnya menampilkan Miriam lebih positif dalam adegan ini. Jadi menurut penulis Targum, meski bersalah dia tetap dikasihi Allah dan jadi teladan. Lalu maka di 12:15 ada sedikit tambahan, ya, meskipun di teks Ibrani hanya mengatakan lalu Miriam dikucilkan di luar bangsa itu tidak berangkat sebelum Targum Neofiti menambahkan awan kemuliaan dan sumur air, ya, karena di Targum itu biasanya awan juga yang membimbing orang Israel di padang gurun, tapi ada sumber air juga ikut. Jadi awan kemuliaan dan sumur air tidak berpindah atau bergerak dari tempatnya sampai saat Nabiah Miriam disembuhkan dari kusta. Jadi di mata Allah, kendati salah, Miriam tetap dianggap sebagai nabiah. Umat Israel tidak dapat meneruskan perjalanan mereka sebelum ia pulih. Jadi gambaran tentang tokoh Miriam dalam Targum itu lebih positif, ya, ditampilkan daripada dalam teks Alkitabnya. Kadang-kadang aturan tertentu diperluas oleh Targum, ya, yang teks terkenal, ya, Keluaran pasal 34 ayat 26. Jangan kau masak anak kambing induknya. Ya, aturan ini memang terbatas pada susu induk kambing dengan daging anaknya. Tidak dikatakan apa-apa tentang susu dan daging yang lain, ya. Tapi karena ada aturan tentang makan minum selanjutnya, ayat ini lalu dipakai oleh Targum sebagai dasar untuk mengizinkan minum semua susu, ya, dari binatang apapun, domba, lembu, dan makan semua daging, ya, tentu yang halal, ya. Yang penting tidak dikonsumsi bersamaan. Jadi tadi teksnya ngomong terbatas, tapi implikasinya dibuat luas. Sehingga di Targum Neofiti, kamu jangan memasak, jangan memakan daging dengan susu yang dicampurkan. Ya. Jadi kalau dicampurkan nggak boleh. Ya. Tapi boleh kalau terpisah-pisah, ya. Yang penting tidak dikonsumsikan bersamaan. Jadi memperluas implikasi aturan tertentu. Lalu Targum juga sering mengharmonisasikan, membuat sejajar teks yang menurut mereka tidak logis. Ya. Itu contohnya di Ulangan pasal 2 ayat 6. Kamu harus membeli makanan dari mereka dengan uang supaya kamu dapat makan. Kamu juga harus membeli air dari mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Itu kata-kata Tuhan. Lalu Targum Neofiti katakan, kamu tidak perlu membeli makanan dari mereka dengan uang, sebab mana jatuh dari langit untuk kamu. Kamu juga tidak perlu membeli air dari mereka, sebab sumur air akan naik bersamamu ke puncak gunung dan turun bersamamu ke lembah. Jadi penulis Targum Neofiti melihat teks Ibrani kok tidak logis. Sebab di ayat 7 menegaskan bahwa Allah memelihara Israel, umatnya, selama 40 tahun di gurun. Kan dia pelihara. Tadi soal makan minum itu dia siapkan. Kok sekarang malah disuruh beli sendiri? Ya, jadi dia lihat ini nggak logis teksnya. Maka dalam penjelasannya dia membuat ekspansi teks supaya agak harmonis, ya. Jadi di mana tidak logis dia membuatnya lebih logis. Jadi jelas ini pertimbangannya teologis, ya. Allah menyediakan semuanya untuk umatnya di gurun, baik makan maupun minum. Maka logika teks itu dibetulin, teksnya diharmonisasikan, ya. Lalu kadang-kadang teks yang tidak konsisten dia juga harmonisasikan, ya. Misalnya dalam Taurat Musa memperbolehkan perceraian asal ada prosedurnya, ya. Ya, buat surat perceraian kan menurut aturan di Ulangan pasal 21 4 ayat 1-4. Tetapi dalam Maleaki, kita tahu semua Maleaki pasal 2 ayat 16, Allah menegaskan, aku membenci perceraian. Meskipun ini teks secara tekstual ada berbagai pendapat atau varian tekstual, ya. Nah, Targum mengubah, jelas dia tidak mengubah teks Taurat, tapi dia mengubah teks Maleaki agar sesuai dengan Taurat. Ingat, Taurat jadi tolok ukur, ya. Teks Maleaki dia ubah
menjadi sebab jika engkau membenci dia, ceraikan dia. Jadi kalau suami membenci istrinya, ceraikan dia. Dengan itu tidak bertentangan atau sejajar dengan aturan Taurat yang memperbolehkan perceraian. Nah, itu kira-kira cara Targum bekerja, ya. Harmonisasikan teks jika memang menurut Targum tidak konsisten, ya. Ada ahli yang mengatakan dalam konteks ini mungkin memang Targum selaraskan teks-teks ini dalam konteks polemik, ya, dengan jemaat Kristen yang memang Yesus dalam Injil secara tegas melarang perceraian. Nah, ini contoh-contoh yang sedikit, ya, menjadi ilustrasi, ya, tentang bagaimana strategi atau teknik yang dipakai dalam Targum untuk menjelaskan dan menerjemahkan teks suci Alkitab, ya. Jadi Targum sebenarnya adalah upaya kontekstualisasi teks suci agar sesuai dengan zaman yang berubah. Tetapi konteks dan makna historis teks suci tidak diganggu-gugat. Yang kedua, Targum tetap berstatus penjelasan saja. Tidak pernah mengganti fungsi normatif dari Alkitab Ibrani. Tapi, sebagaimana saya katakan tadi, disitulah kekuatan Targum, ya. Leluasa memperluas dan mengaktualkan teks suci Alkitab sesuai dengan zaman yang berkembang dan berubah, ya. Dalam praktek aslinya, ya, tentu di sinagoga-sinagoga, di mana ada kesejajaran, ya, disejajarkan pembacaan Alkitab dan penjelasan Targum, menegaskan betapa Targum itu erat sekali hubungannya dengan teks Alkitab. Sekaligus tetap ditegaskan bahwa keduanya berbeda. Tetap dijaga bahwa teks suci satu-satunya tetap adalah teks Ibrani, sedangkan Targum tetap statusnya mendampingi dan menjelaskan teks suci agar semakin mudah dipahami. Ya, mudah-mudahan ini sedikit bincang kita tentang Targum pada sore hari ini, sedikit memberi masukan, pandangan, atau informasi tentang Targum Yahudi. Saya kembalikan kepada moderator, ke Pak Lukas.